Ya, halo sobat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya. Teman-teman dimanapun berada senantiasalah sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Jadi di sini kita punya bahan iprik dongkelan, ukurannya cukup besar ya teman-teman. Nah, kita bakalan ngobrolin langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal ketika kita punya bahan dongkelan, tetapi kita punya progres bahan yang kita miliki ini bakalan kita bikin bonsai. Nah, jadi apa aja yang bakalan kita kerjain, langkah-langkah apa aja yang bakal kita perhitungin, baik itu sekarang atau buat rencana kedepannya. Nah, jadi kalau saya sendiri sih biasanya saya nyari muka dulu ya. Saya nyari muka dulu dari bahan yang kita punya ini. Nah, kalau udah kita temuin mukanya, dari situ kita mulai mengeksekusi ya, untuk memperkirakan apakah bahan yang kita punya ini nantinya bakalan jadi bonsai small apa medium, atau mungkin juga ukuran lar ya, ukuran lar G. Nah, kalau kita udah temuin mukanya, udah anggap aja ini semisal semisal kita pilih ini adalah bagian muka ya. Udah dapet mukanya, langkah pertama yang akan kita lakuin adalah kita bakalan ngukur nih ya teman-teman, bakalan ngukur bagian pangkal ya, bagian pangkal batang, berapa pangkal batang dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, kalau udah kita dapat umpamanya dia ini berapa 30 nih. Nah, kalau 30 itu berarti 30 kita kalikan 2. 30 kali 2 berarti itu 60 cm. Nah, kalau 60 cm berarti ini bonsai bakalan kita program sebagai bonsai medium. Nah, karena yang namanya bonsai medium itu kan tinggi maksimalnya dia 60 cm. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus kita bakalan bagi dari 60 cm itu kita bagi 3. Nah, pertama karena pohon juga anatominya nggak beda kayak kita, ada kaki, ada badan, dan ada kepala, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi 60 kita bagi 3 itu dia punya 20 cm, artinya dari pangkal batang itu menuju ke pinggang itu 60, berarti 20 cm gitu. Jadi 20 cm kita tambah lagi yang 20 cm itu sampai ke badan. Nah, jadi 20 cm badannya, 20 cm kakinya. Sisa 20 cm itu berarti buat leher dan kepala. Nah, artinya dia punya 10 cm 10 cm. Itu seperti itu. Atau kita bagi aja yang 20 cm di bagian leher dan kepala itu. Berapa nanti lehernya itu idealnya proporsinya itu seperti itu. Nah, itu buat kedepannya ya teman-teman ya. Tapi yang paling pertama adalah kita bikin dari kaki ke pinggang dulu. Nah, umpamanya udah kita ketahui 20 cm, artinya di 20 cm itu nanti kita potong dia. Nah, kita potong, dipotong di 20 cm. Nah, habis kita potong, kita amanin potongannya, kita bersihin, kita tunggu tunas yang tumbuh nanti. Sekiranya tumbuh itu harus di atas, harus di posisi 20 cm itu ya teman-teman. Nah, itu tahap awalnya. Nah, kemudian tahap keduanya kita akan pastikan nantinya itu kira-kira
tunas yang tumbuh itu yang satu ke sebelah kirinya, yang satu ke sebelah kanannya, di mana dia tunas itu akan mengambil posisi samping-samping yang tepat ya, yang sejajar. Itu maksudnya sejajar itu kalau ini depan, kemudian berarti sampingnya di sini dan satu lagi di sini, karena kadang-kadang biasanya kan tumbuhnya agak ke depan gitu kan, atau di sini ini agak ke belakang gitu. Itu kalau bisa kita usahain dia harus tumbuh di sini, di samping kiri dan di samping kanan. Kalaupun dia nggak tumbuh tepat di situ, kita bisa siasatin dengan okulasi ya, dengan tempel gitu kan, atau dengan susu ya, dengan penyusuan, itu seperti itu. Nah paling enggak itulah tahapan pertama ya, tahapan awal. Artinya di tahapan awal itu kita cari mukanya, kemudian kita bakalan ukur berapa lebar batangnya, kemudian nanti kita kalikan 2, semisal 30 kita kali 2 hasilnya 60, berarti bahan yang kita punya ini dia ada di posisi medium. Walaupun sebenarnya bisa juga di posisi lar gitu ya, tapi akan lebih ideal, akan lebih proporsional jika ukuran 30 di pangkal bawah batang itu hanya kita targetkan di di medium saja ya. Nah, itu untuk batang tunggal ya. Kalau untuk batang yang umpamanya lebih dari satu, nah semisal yang di sini ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah nganggep pamannya ini adalah muka, ini kan batangnya lebih dari satu. Ini batang utama, ini ada batang yang kedua. Nah, kalaupun dia lebih dari satu, itu tetap batang pertama inilah yang menjadi ukuran kita. Berapa ini kita ukur. Nah, kalau dia masih di bawah 30 atau 30, itu artinya dia masih bisa kita program sebagai bonsai medium. Kalau dia di atas 40 lebih, itu dia harus jadi idealnya di posisi bonsai ukuran large. Nah itu saja ya teman-teman, mudah-mudahan itu sedikit memberikan gambaran ya, dimana kita bisa menentukan program bonsai dongkelan ini ada di posisi small kah, medium kah, atau large. Nah dengan cara seperti tadi mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang memiliki bahan dongkelan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton pastinya, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan lonceng agar kita tetap bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih. Bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.